Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TV online yang budiman, dalam video kali ini, kita akan bercerita tentang kisah Sarah, istri cantik Nabi Ibrahim yang membuat Firaun terpesona dan tergoda karena keanggunan dan kecantikannya. Saat Idul Adha dan Hari Raya Kurban tiba, umat Islam disegarkan ingatannya kembali untuk mengenang perjuangan, pengorbanan dan keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Namun, sedikit saja, bahkan nyaris tak mendengar kisah dan peran istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah. Mari kita mendengar sepotong kisah Sarah, wanita yang memesona Raja Firaun untuk dijadikan selirnya pada masa itu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Pertama, perkataannya ketika diajak untuk beribadah kepada berhala Tuhan mereka, dan Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku sedang sakit. Yang kedua adalah saat ia menghancurkan berhala dan berkata kepada kaum kafir itu bahwa sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Ketiga, perkataannya tentang Sarah yang diakuinya sebagai saudaranya. Berkata ia, sesungguhnya dia saudariku. Hadis riwayat Bukhari. Pada awalnya, Ibrahim tinggal di negeri Babilonia, yang sekarang disebut Irak. Cukup lama beliau berdakwah di negeri itu, namun hanya 2 orang saja yang beriman, yaitu saudara sepupunya Sarah dan keponakannya yang bernama Lut, yang kemudian menjadi nabi. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut pergi ke negeri Syam. Mereka bertemu dengan paman Nabi Ibrahim. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Sarah. Ibrahim alaihissalam pun berkata, belum ada wanita cantik yang memiliki kecantikan seperti Siti Hawa hingga saat ini selain Sarah. Perkataan Ibrahim tersebut bukan saja melihat kecantikan Sarah secara lahiriah, melainkan juga kesalehan yang tampak pada diri Sarah. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahinya, dan mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis. Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah yang pada waktu itu menetap di Babilonia, memutuskan untuk hijrah ke Baitul Maqdis dan tinggal di daerah yang bernama Haran, sebuah daerah di dekat Syam. Tidak beda dengan penduduk Irak, penduduk di Haran pun menyembah bintang dan juga patung. Di daerah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan segala kebatilan dan kemungkaran. Ketika itu di Baitul Maqdis sedang dilanda kekeringan dan musim paceklik. Kemudian Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mesir. Saat itu Mesir dipimpin seorang raja yang dikenal zalim, suka foya-foya dan gila wanita. Raja itu bernama Amr bin Amru Al-Qais bin Mailun. Itulah sebabnya Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan keadaan Sarah yang cantik dari kebejatan Raja Mesir tersebut. Kala itu, setiap mendengar ada wanita cantik, sang raja selalu ingin menjadikan selirnya. Jika wanita itu telah memiliki suami, ia akan memaksa suaminya untuk menceraikan istrinya. Jika wanita itu adalah saudara dari seseorang yang dikenalnya, akan ia tinggalkan. Apa yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim itu terbukti. Kedatangan Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang sangat cantik diketahui oleh pengawal kerajaan. Pengawal itu langsung memberitahukan perihal pesona dan kecantikan Sarah kepada rajanya. Ibrahim datang bersama seorang wanita yang sangat cantik, lapor sang pengawal. Seketika, wajah Raja Mesir berbinar-binar setelah mendengar laporan pengawalnya tersebut. Hasrat sang raja tiba-tiba menggebu, dan segera ia menyuruh pengawalnya untuk memanggil mereka berdua. Pergilah dan bawa wanita tersebut kemari, perintah raja kepada pejabat istana. Ibrahim pun datang menemui raja yang zalim itu. Di hadapan Ibrahim alaihissalam, Raja zalim itu bertanya, siapakah wanita yang bersamamu itu? Nabi Ibrahim menjawab,
Dia adalah saudariku. Sambil berbisik kepada istrinya, jangan kau katakan bahwa kau adalah istriku agar kau selamat. Katakanlah kau adalah saudariku. Demi Allah, di bumi ini hanya kita berdua yang mukmin. Ketika Sarah melihat raja hendak mendekatinya, ia kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang itu merusak kesucianku," pintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, raja itu merasa tercekik dan menghentak-hentakkan kakinya. Setiap raja itu ingin menyentuh Sarah. Tangannya menjadi lumpuh. Sarah terkejut, lalu kemudian ia kembali berdoa, "Ya Allah, andaikan raja ini mati, tentu orang-orang akan menuduh bahwa aku yang membunuhnya." Setelah berdoa, raja itu kembali sehat seperti biasa. Namun, raja itu tetap berjalan lagi mendekatinya. Lalu, Sarah kembali mengulangi doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang itu merusak kesucianku." Akhirnya, kejadian tadi terulang lagi. Raja merasa kembali tercekik dan menghentak-hentakkan kakinya. Sarah lalu berdoa lagi, "Ya Allah, andaikan raja ini mati, tentu orang-orang akan menuduh bahwa aku yang membunuhnya." Raja itu kembali sembuh, tetapi kali ini ia merasa ketakutan. Kemudian ia berkata kepada pengawalnya, "Demi Tuhan, pasti setan yang kau kirim kepadaku. Kembalikanlah wanita itu kepada Ibrahim dan beri dia seorang hamba sahaya." Hamba sahaya itu adalah Siti Hajah, seorang budak hitam, wanita berakhlak mulia dan bermental kuat. Begitu mulianya Sarah istri Nabi Ibrahim. Saat ia berdoa, saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Wallahu alam. Demikian kisah singkat Sarah istri Ibrahim yang kecantikan dan keanggunannya membuat raja yang zalim itu gelap mata. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari orang-orang kafir. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi pada video kisah Islam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.